Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, kami bersyukur pagi ini ketika kami boleh bersama-sama di minggu yang pertama, di bulan yang baru, bahkan di tahun yang baru, kami boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menjaga akan komitmen, kesetiaan, dan konsistensi kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Khususnya ketika kami mengiring Tuhan. Kami tahu bukan hal yang mudah, tetapi biarlah semuanya ini menjadi satu fondasi yang kuat bagi kami. Untuk kami yang meyakini dan kami percaya bahwa Tuhan yang kami percaya ini, Tuhan yang kami imani adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang senantiasa menyertai, memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang tadi diumumkan di awal sebelum kita memulai ibadah, bahwa saudara pada hari ini di minggu yang pertama, saudara kita masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan pengucapan syukur kita. Nah, saudara, persembahan pengucapan syukur ini seperti biasa kita berikan di akhir tahun sebelum kita menutup tahun yang lalu. Nah, saudara, pagi ini saudara masih diberikan kesempatan, siapapun ya, saudara yang mungkin waktu di akhir tahun dan di awal tahun, yaitu tanggal 1, saudara mungkin sedang bepergian, saudara tidak berada di Jakarta atau di saudara lagi keluar kota, dan hari ini di momen yang terakhir saudara masih diberikan kesempatan untuk saudara boleh menyatakan ungkapan syukur saudara. Nanti saudara boleh maju ke depan dan setelah itu saudara bisa memasukkannya di kotak persembahan dan kemudian saudara mengambil satu ayat Alkitab yang ada di depan. Nah, saudara itu boleh saudara jadikan di dalam selipan Alkitab untuk saudara ingat selalu ayat firman Tuhan yang saudara dapatkan di tahun 2023 yang lalu. Baik Bapak Ibu, saya mengajak kita, Yunis boleh memainkan satu pujian bersama, Blessed Assurance, jaminan mulia yang tadi. Setelah kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dan saudara masih yang ingin memberikan, silakan maju ke depan, silakan saudara masukkan dan kemudian saudara ambil satu ayat dan kembali ke tempat. Baik, kita nyanyikan pujian Blessed Assurance. Jaminan mulia. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji. Silakan saudara, jikalau ada saudara yang ingin memberikan persembahan pengucapan syukur ini, silakan maju ke depan, saudara masukkan dan kemudian saudara ambil ayat yang ada di depan dan saudara boleh kembali ke tempat. Sepenuhnya suka surgawi turun melimpah. Kami masyurkan. Musik saja. Bersama-sama. Aku serahkan diri penuh
Di dalam Tuhan hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Mari saudara kita berdoa bersama-sama untuk persembahan pengucapan syukur yang sudah Bapak Ibu berikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih sepanjang 2023 Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Dan pada pagi ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk kami boleh menyatakan syukur kami. Bagaimana Tuhan memelihara, Tuhan menyertai, memimpin, dan memberkati, dan mencukupkan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan pagi ini ketika kami boleh memberikan persembahan syukur ini, terima kasih untuk anugerah-Mu sekali lagi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih saudara untuk persembahan pengucapan syukur yang sudah saudara berikan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita memasuki tahun yang baru di minggu pertama. Saudara, tentu tema sepanjang tahun 2024 pun kita akan berubah. Nah saudara, tema yang kita angkat di sepanjang tahun 2024 ini adalah dengan tema Walk in Him. Ini ketutup sama pohon Natal saudara ya. Nah saudara, yaitu berjalan di dalam Tuhan. Saudara, 2023 bahkan sebelumnya pun kita berjalan bersama dengan Tuhan dan kita merasakan bagaimana Tuhan memimpin menyertai kehidupan kita. Dan kita juga yakin percaya memasuki tahun yang baru di tahun 2024 yang banyak orang mengatakan banyak ketidakpastian ya. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Tetapi saudara, kita yakin dan percaya Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, dan Tuhan akan terus memimpin kehidupan kita. Cuman, apakah kita ada di dalam Tuhan? Apakah kita percaya bahwa Tuhan yang memimpin kita ini adalah Tuhan yang bisa kita andalkan dan kita percaya di dalam kehidupan kita? Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dan pada hari ini, di minggu yang pertama, kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, yaitu berakar kuat ke dalam. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk kita kembali membuka tadi bacaan bertanggapan kita yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saudara, jikalau saudara membaca di dalam Alkitab buku seperti ini, saudara, ya, saudara di situ akan kelihatan bahwa Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema pada perikop ini, yaitu tentang kepenuhan hidup di dalam Kristus. Mari saya mengajak kita kembali kita membaca secara silih berganti. Saya membaca ayat yang ke-6 dan Bapak Ibu ayat yang ke-7 dan seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-15. Baik, demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus.
Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Baik, saudara, sejauh ini pembacaan firman Tuhan kita, berbahagialah kita yang membaca dan juga merenungkan dan bahkan melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, pertanyaan saya seperti ini, saudara ya. Apakah mungkinkah, saudara, sebuah pohon menjadi kuat jikalau pohon tersebut tidak tertanam dengan kuat atau menyatu dengan tanah, saudara? Bisa nggak, saudara? Bisa? Kenapa? Satu, nggak ada pemakanan. Ya, nggak ada pegangan. Nggak ada pemakanan, nggak ada pegangan, nggak ada pemakanan. Nggak ada dapat supply. Ya kan? Makanan. Saudara, suplai makanan ini didapatkan dari mana? Dari tanah, bukan? Iya kan? Dari tanah. Cuman saudara, jangan lupa, antara tanaman itu dengan tanah, ada satu lagi di tengah-tengah ini. Apa, saudara? Nah, ini, saudara ya. Ini pohon. Ini dia di tanah, saudara. Ini tanah. Di tengah-tengah sini, saudara, masih ada apa? Hah? Apa? Sorry, siapa? Udara. Akar, saudara. Tanah, banyak nutrisi, banyak makanan, banyak air dan sebagainya. Cuma masalahnya gimana dia bisa sampai ke pohon ini, saudara? Harus ada akarnya. Akarnya yang berfungsi menyerap dan kemudian disalurkan ke seluruh bagian pohon itu. Ada batangnya, kemudian ke daunnya, dan ujung-ujungnya yang kita harapkan dari sebuah pohon buah yaitu apa? Menghasilkan buah. Jadi pertanyaannya tadi, jawabannya nggak mungkin, saudara. Saudara, saya membayangkan pohon bambu. Pohon bambu tinggi bukan? Tinggi. Pertanyaan saya, sejauh mana pohon bambu itu dengan tanah itu tertanam ke bawah, saudara? Berapa dalam? Pohon bambu semakin dia tinggi, terpaan angin itu semakin. Ketika dia masih pendek, nggak terasa, saudara. Tapi dia semakin tinggi, bayangkan ini pohon bambu yang sudah semakin tinggi, saudara. Akan begini, bukan? Ketika diterpa angin. Tapi saudara, ketika dia masih pendek, diterpa angin, seperti begini nggak dia? Enggak, saudara. Semakin dia tinggi, semakin. Tapi herannya kenapa dia nggak tumbang ya? Karena rame-rame ya. Kalau satu aja, tumbang nggak dia?
Saudara, kuncinya ada di bawah, saudara. Nah, saudara, saya punya satu tambahan lagi pertanyaan. Ini pengetahuan umum saja. Saudara nggak usah pusing, nggak usah hafal ya. Nggak usah dihafal mati-matian. Oh, tadi Bos Rudi khotbahnya ini. Saudara, saya mau tanya. Saudara tahu pohon yang paling kuat di dunia? Apa? Apa? Pohon beringin. Pohon toge. Saudara, kalau tidak salah, saudara, di Kalimantan ada yang namanya kayu apa ya? Bangkirai. Kayu besi kalau nggak salah. Saya tahunya sih kayu besi aja. Kalau istilah bangkirainya nggak tahu lah ya. Nah, saudara, ternyata itu bukan kayu yang paling kuat, saudara. Saudara, tercatat ada 5 kayu paling kuat di dunia. Ya, sekali lagi, saudara nggak usah pusingin, ya, nggak usah pusingin. Saya memberitahu ini, menginfokan ini supaya kita punya gambaran, saudara. Punya gambaran bahwa ternyata ini adalah kayu-kayu yang apakah sengaja ditanam? Tentu tidak. Ini ada di hutan belantara, saudara. Kita tidak tahu kapan itu munculnya, kapan itu adanya, yang tentunya sudah beratus-ratus tahun, bahkan mungkin sudah ada yang beribuan tahun. Yang pertama, saudara, yaitu yang berada di tropis Afrika, ya, kayu bubinga. Kayu ini adalah jenis kayu yang pernah ditemukan dan terkuat. Dia itu punya serat yang sangat padat dan sangat tahan terhadap seluruh ekstrim iklim. Itu yang pertama. Di Afrika, saudara. Jadi ini buat lantai, buat alat instrumen musik itu suka digunakan. Dan yang kedua, kayu ipe. Kayu ini di Brazil. Ya, di Brazil ini paling keras di dunia, tahan terhadap rayap, penyusutan, juga semua ekstrim cuaca. Jadi populer sekali, saudara, di luar sana digunakan untuk membuat bangunan. Bahkan dikatakan kendaraan pun, ya, aksesoris dalamnya dan sebagainya itu dibuat dari itu. Dan tahan panas matahari. Nah, yang kedua, saudara, Eucalyptus marginata, yaitu kayu jarak. Ini berasal dari Australia. Ya, ini salah satu terkuat. Uniknya, saudara, ya, dipakai buat lantai, Nah, menariknya lagi bahwa kayu ini punya bermacam warna, punya merah tua, merah muda, aneh kan, saudara ya? Kita mah lihatnya coklat aja tuh kayu gitu, ya. Nah, yang kelima, yang terakhir, yaitu black ironwood. Nah, ini ada di Amerika Selatan. Ini merupakan yang terkuat di dunia karena punya kepadatan yang sangat tinggi. Tahan terhadap kelembapan dan digunakan untuk membangun konstruksi bangunan. Nah, ini beberapa. Nah, saudara, dari sini kita menimbulkan satu pertanyaan. Kenapa kayu-kayu ini bisa sekuat itu, saudara? Saya tidak tahu waktu zaman Nuh, ketika Nuh membangun Batra, itu kayu apa yang digunakan, saudara? Sampai beratus tahun kan dia mempersiapkan itu. Triplek aja bisa bertahankah sampai ratusan tahun? Nggak mungkin. Tapi nggak tahu, ya, boleh cari tahu lah, saudara, bangunan apa, kayu apa yang dipakai oleh Nuh itu membangun Batra itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya mencari info ini, saya bertanya, pohon-pohon ini bertumbuh itu bukan dalam waktu yang singkat. Tentu membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga pohon-pohon ini bisa bertumbuh dan terbentuk menjadi sebuah pohon yang begitu kokoh dan begitu kuat, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu ini melalui satu proses waktu
yang sangat-sangat panjang sekali. Nah, begitu juga Bapak Ibu ketika kita melihat dengan kehidupan kita, kita ini tidak serta-merta dengan posisi, kondisi, situasi langsung jadi seperti ini, bukan? Kalau hari ini saya berdirikan Pak Jem di sini, ya, berdiri di sini. Saudara lihat amati Pak Jem. Emang Pak Jem serta-merta langsung kayak Mr. Bean gitu dari langit, teng gitu muncul menjadi Mr. Bean gitu. Nggak mungkin saudara kan. Umurnya 67 ya? 67 tahun prosesnya di dunia ini saudara. Ini jadilah begini, Pak Jem yang seperti ini nih. Ya kan? Seperti ini saudara. Sekejap? Enggak. Butuh waktu proses. Dari kecil nggak tahu berapa banyak susu yang sudah diminum. Ya kan? Berapa banyak nutrisi yang sudah diserap. Berapa banyak makanan yang sudah dikonsumsi. Air yang sudah diminum udah beribu-ribu jutaan liter mungkin saudara. Ini semuanya butuh proses, butuh waktu dan akhirnya jadilah seperti ini. Bahkan kita semua pun butuh proses waktu saudara. Sehingga terjadi seperti ini. Saya menyinggung sedikit masalah soal sakit penyakit. Apakah sakit penyakit itu pun muncul dengan tiba-tiba begitu? Ketika seseorang mengidap satu penyakit. Enggak. Itu semuanya melalui apa? Proses saudara. Apa yang kita tanam, apa yang kita perbuat, apa yang terus kita biasakan, akhirnya baru muncul. Apakah hari ini saudara makan durian 10 biji langsung kolesterol? Berbeda kalau yang udah punya kolesterol ya. Kalau udah punya kolesterol. Kalau saudara yang masih normal-normal kemudian saudara makan durian 10 terlalu ekstrim lah. 2-3 biji lah. Langsung kolesterol nggak saudara? Belum tentu bukan? Nggak serta-merta langsung tiba-tiba terjadi seperti itu. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semua itu membutuhkan proses. Sebuah pohon pun bertumbuh membutuhkan sebuah proses. Di mana akar-akarnya menyerap makanan-makanan dan itu semuanya take time. Butuh waktu saudara. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menarik ketika kita membaca bagian surat ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara, di bagian awal surat kepada gereja di Kolose ini, saudara Paulus memperkenalkan. Dia memperkenalkan bukan dirinya saudara, tetapi dia memperkenalkan siapa sesungguhnya Yesus itu. Yang diperkenalkan oleh Paulus adalah identitas daripada Yesus Kristus sebagai pribadi daripada Allah itu sendiri. Yang dimana bahwa Yesus itu telah ada sebelum segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan. Dia sudah ada sebelum semua diciptakan dan dia setara dengan Allah. Dialah yang sulung dan lebih utama dari segala yang diciptakan. Dan Allah menciptakan segala sesuatu di dalam dia. Di dalam dia, segala kepenuhan Allah ada di dalam dia. Nah, Yesus adalah pribadi yang memperdamaikan segala sesuatu yang telah jatuh di dalam dosa dengan diri Allah sendiri. Nah, Yesus adalah ilahi, saudara, rahasia ilahi yang telah dinyatakan kepada manusia. Dan di Kolose 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-27, Paulus ingin mengatakan bahwa dialah sang pengharapan akan kemuliaan. Dengan kata lain, sebenarnya sudah sangat jelas bahwa Paulus mau mengatakan bahwa Yesus adalah segala yang dibutuhkan oleh manusia berdosa untuk dapat diperbaharui dan berelasi kembali dengan Allah. Saudara, harga net, harga net tahu ya, bukan net jaring, bukan. Harga neto
Mungkin kadang kita kalau sudah belanja sesuatu atau kemana, atau kita ke hotel, makan apa, udah net belum harganya? Berarti udah nggak ada nambah-nambah apa lagi. Betul? Ya, nggak ada tambahan harga apa-apa lagi. Kecuali dibilang ada plus-plus lagi. Nah, 100.000 plus. Itu harganya bukan 100.000, saudara. Nah, harga net yang harus dibayarkan atas upah dosa itu sudah komplit. Sudah komplit di dalam Yesus. Jadi tidak ada lagi plus-plus tambahan apapun, saudara. Tidak ada. Makanya saudara tidak mengherankan sebelum melanjutkan argumen yang melawan pengajaran, ya, pada waktu itu, Pak boleh tampilkan di ayatnya bagian yang pertama tadi, ayatnya bagian yang pertama. Di dalam Kolose 2 tadi. Nah, oke, ayat yang ke-7. Nah, saudara. Dan kemudian di ayat yang ke-8, hati-hati saudara. Ya, dikatakan, hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan pengajaran-pengajaran filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran apa? Turun-temurun yang sudah diajarkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus ingin mengingatkan supaya mereka melawan pengajaran yang merayu jemaat Kolose untuk plus-plusnya itu, tambahannya. Yesus nggak cukup, harus ada tambahan ini. No, saudara, itu sudah net. Dan Paulus terlebih dahulu mengingatkan status daripada jemaat Kolose ini bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sudah menerima Kristus. Mereka yang sudah percaya dan memiliki Kristus. Sudah percaya, memiliki Kristus. Jadi setelah itu Paulus menasihati mereka agar mereka mengambil komitmen mereka untuk tetap setia. Setia, taat, hidup, berakar, bertumbuh di dalam Kristus saja. Itu di ayatnya yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Di awal daripada perikop ini yang kita baca tadi, saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bagian ini, Paulus ingin mengarahkan kita, saudara, untuk mengarahkan jemaat Kolose, bahkan untuk kita hari ini, ya, pembacanya memperhatikan apa yang perlu diperhatikan, yaitu akar dan pertumbuhan. Apabila akar dan pertumbuhan itu sudah ideal, maka apapun manfaat yang diberikan itu mesti diterima. Jadi saudara, seperti pohon, tumbuhan apapun saudara, itu memiliki akar. Dan pertumbuhan itu tidak hanya semata-mata sampai kepada ketika pohon itu menghasilkan buah. Enggak, saudara. Karena kita pun menemukan tumbuh-tumbuhan pohon yang bukan naturnya menghasilkan buah, tetapi pohon itu dapat dimanfaatkan dan berguna. Seperti di awal tadi yang saya katakan, bahwa pohon-pohon tumbuh-tumbuhan kayu-kayu itu tidak menghasilkan buah, saudara. Tetapi dari pohon itu, kayunya itu bermanfaat. Nah, inilah yang mesti dipahami, saudara, oleh orang-orang Kolose, jemaat Kolose pada waktu itu, dan juga kita di masa yang saat ini. Saudara, kita di sini banyak generasi apa ini, saudara? Hah? Generasi ujur. Siapa yang lahir 46 sampai 64? 46 sampai 64. Masa lupa sama tahun sendiri? 46 sampai 64.
Oke, ini baby boomers nih. Baby boomers, ya, baby boomers. Nah, siapa yang lahir 65 sampai 80? Saya. 65 80. Nah, saudara, kita ini generasi Generation X. Nah, yang lahir 81 95. Ini Willy juga 81 95 ya. Rensian 81 sampai 95. Jessica juga ya? Oh, bukan. Oke, berarti kamu yang lebih ini. Nah, saudara, itu generasi Y, saudara, 81 95. Nah, yang generasi terakhir nih, ada Alpha dan ada Z, saudara. Ya. Nah, saudara, dari semua generasi ini, ya, apapun itu, mau boomers, mau Y, mau Z, mau Alpha, mau apapun itu, nah, saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang baik, itu adalah bisa menghasilkan apa? Buah. 1996 sampai 2010 generasi Z dan generasi Alpha yang berusia muda, remaja, anak-anak, orang Kristen yang baik tidak semata-mata hanya menghasilkan buah, saudara. Manfaat apapun yang dihasilkan tetap penting. Saudara mungkin berkata, saya ini generasi baby boomers yang sudah sangat range-nya jauh sekali, saudara. Dengan zaman sekarang yang begitu teknologi berkembang sangat pesat. Ya kan? Saudara, kalau saya tanya, saudara tahu nggak ChatGPT? Ayo, generasi baby boomers. ChatGPT itu tahu nggak? Ada dua kemungkinan, saudara diam karena tahu, saudara diam kedua, atau memang nggak tahu, saudara. Saudara tahu artificial intelligence? AI? Sering dengar sih, sering baca sih. Tapi apa, saudara, itu? Eugene saya tanya, ChatGPT tahu Eugene? Tahu dong, begini langsung. AI tahu dong? Tahu kan? Udah pakai? Udah pakai, saudara. Saudara mau tahu, mau belajar? Tanya coba sama Eugene. Ketik saja. Tolong tampilkan saya resep cara membuat soto yang enak. Langsung, saudara. Sama bahannya. Dalam hitungan detik. Super cepat, saudara. Super cepat. Saudara, kalau mau bikin khotbah, orang dulu khotbah bisa berhari-hari, saudara, bisa 20 hari, bisa berminggu, bisa. Sekarang, saudara butuh berapa lama? Kira-kira? Berapa lama, saudara? Jangan tiru ya. 20 detik. 20 detik, saudara. Hemat waktu enggak? Satu sisi iya, hemat waktu. Saudara tidak perlu duduk di bangku, di depan laptop. Kalau lagi buntu, bingung, saudara. Wah, ada break dulu dah. Kalau lagi buntu. Kalau ini, cepat. Tapi kita nggak dapat feel-nya, saudara. Tapi kalau hanya untuk cari bahan-bahan tambahan atau apa, ya oke lah. Tapi tidak bisa, tidak harus hanya mengandalkan sepenuhnya kepada itu. Tetapi ini kan ada, saudara. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ini ada. Ada di depan kita. Tapi bagaimana kita bijak-bijaklah menggunakannya. Nah, oleh sebab itu, saudara, dalam hal berbuah manfaat, ini dapat terjadi perbedaan, bahkan pertentangan, saudara, antar generasi. Generasi baby boomer, generasi Y, generasi Z, generasi Alpha, dan sebagainya. Di dalam hal ini, semua orang Kristen sama, same, no different. Tidak ada perbedaan, saudara. Semuanya sama. Akar dan pertumbuhan orang Kristen mesti di dalam Kristus. Itu kuncinya.
Saudara mau generasi apapun itu, semuanya sama. Akar kita yaitu di dalam Kristus. Only, nggak ada net-net tambahan. Udah neto, saudara. Sebab ketika ada orang yang akar dan pertumbuhannya yang terjadi di luar Kristus, maka sejak saat itu dia sudah berhenti menjadi orang Kristen. Saudara, saya tekankan, saudara, ya. Ketika ada orang yang akar dan pertumbuhannya terjadi di luar daripada Kristus, maka sejak saat itu dia sudah berhenti menjadi orang Kristen atau orang percaya. Lalu, apa yang mesti kita ketahui mengenai hal ini? Saudara, Kolose 2 ayat 6 yang sampai yang kelima menunjukkan kepada kita, saudara, beberapa hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, hidup di dalam Kristus berarti berakar dan dibangun di atas Dia. Perhatikan di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7a. Kamu telah menerima Kristus. Kita semua telah menerima Kristus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu, dikatakan, tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, fungsi akar adalah mencari sumber air. Cari sumber air, makanan bagi seluruh bagian daripada tumbuhan itu. Saudara, batang tidak hanya bisa mengatakan, akar, cari ya makanan hanya untuk saya. Gak bisa, saudara. Yang daunnya gimana, saudara? Apakah yang daun tidak boleh dapat? Enggak, saudara. Fungsi akar mencari sumber air dan makanan untuk seluruh bagian tumbuhan. Jadi kalau dikatakan orang Kristen mesti berakar pada Kristus, artinya bahwa orang Kristen mesti mencari sumber kehidupan hanya di dalam Kristus saja. Sebab di luar Kristus tidak ada kehidupan yang kekal. Di luar Kristus pula hidup orang Kristen tidak bermanfaat apa-apa bagi sesama dan dunia. Jadi hidup kita di luar daripada Kristus itu tidak ada manfaat bagi dunia ini, bahkan bagi sesama. Saudara, dibangun di atas Kristus. Build in Christ. Dibangun di atas Kristus. Berarti orang Kristen mesti menjadikan Kristus sebagai dasar dari seluruh bangunan imannya, saudara. Kristuslah yang membuat orang Kristen tangguh di dalam menghadapi berbagai bentuk cobaan, tantangan, bahkan penderitaan. Kristus jugalah yang membuat orang Kristen melewati pergumulan hidup, seberapapun beratnya, saudara. Dikatakan di dalam Kristus sang batu penjuru, orang Kristen pasti dimampukan untuk melewati berbagai halangan, rintangan. Saudara, halangan, rintangan itu tidak bisa hilang. Betul nggak? Halangan, rintangan itu ada di depan. Kita mau menghindar, tetap ada dia. Satu-satunya jalan apa? Hadapi. Tidak ada jalan lain, saudara. Hadapi. Hadapi rintangan itu. Hadapi tantangan yang menghadang itu, saudara. Dan Kristus memampukan kita. Itu yang pertama. Berakar dan dibangun di atas Dia. Saudara, sebelum saya mengakhiri bagian ini, saudara ingat kalau saudara jalan di Gatot Subroto,
Kalau begini ada di sebelah kanan, kalau dari sana ke sini ada di sebelah kiri, saudara. Ada sebuah gedung, saudara, yang sangat gede sekali, sangat besar. Ternyata gedung itu sudah tidak berfungsi hari ini. Saudara tahu menara apa? Menara Saida. Pertanyaannya, why? Kenapa? Kenapa menara itu sudah tidak berfungsi? Bahkan dikatakan miring, saudara. Saudara berani masuk ke gedung yang sudah mulai miring? Karena dia miring. Dulu dijadikan perkantoran dan sebagainya, tapi sekarang udah enggak. Pertanyaannya, kalau udah begitu mau diapain? Satu-satunya jalan sih dirobohin. Apakah gampang ngerobohinnya di tengah-tengah kota begitu? Itu tinggi tuh Menara Saida. Kalaupun itu dirubuhkan, pertanyaannya, fondasinya mau diapain, saudara? Bongkar. Butuh berapa lama bongkar? Fondasi yang sudah tercipta sedemikian rupa. Manusia saja, ya. Lu kok begitu sih orangnya? Lah, gua dari dulunya udah begini. Dari dulu sejak kapan, saudara? Sejak dari lahir, sejak di dalam kandungan ibuku, aku telah menentukan lu punya sifat karakter seperti ini. Apakah serta-merta langsung teng begitu? Itu semua udah terpupuk, udah terjadi dalam kurun waktu yang begitu lama. Akhirnya begitu, terjadi seperti itu. Saudara, enggak sesimpel kita bicara. Rubuhkan saja itu. Cabut fondasinya. Butuh berapa lama? Saudara tahu WTC hancur dalam hitungan berapa? Hitungan jam. 2 menara kembar. Udah runtuh. Cari korbannya. Butuh berapa lama? Anjing pelacak semuanya dikerahkan. Petugas pemadam kebakaran semuanya dikerahkan, saudara. Akhirnya yang mati bukan hanya yang korban. Yang ikut mencari pun menjadi korban pada waktu itu. Jadi saudara bayangkan betapa marahnya Amerika ketika menara kembar 2 itu dihajar hanya dalam hitungan. Saya nggak tahu hitungan menit atau hitungan jam, saudara, dengan pesawat yang jepret. Runtuh semua. Fondasinya kuat nggak di bawah? Tapi ininya nggak kuat. Dihajar dari atas, runtuhlah semua pelan-pelan. Jepret. Akhirnya jadi apa sih itu, saudara? Tinggal memori kenang-kenangan di situ. Fondasinya ada? Masih ada di situ. Kenapa tidak dibangun lagi, saudara? Yang kedua, saudara, hidup di dalam Kristus berarti apa? Iman semakin teguh dan hati melimpah dengan syukur. Perhatikan di ayat yang ke-7b. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, orang Kristen hanya bisa memiliki iman yang teguh apabila dia mengenal Kristus dengan benar. Hanya mengenal Kristus dengan benar. Saudara, siapa di antara kita di sini yang ketika kita lahir orang tua kita sudah Kristen? Ada kok Jem. Kayaknya enggak mayoritas nih. Ada Bu Anita. Ya. Saya juga bukan orang tuanya, bukan Kristen, saudara. Saudara,
lahir dari orang tua Kristen yang taat, sudah mengenal, beriman kepada Kristus sejak masih kecil. Ya. Orang seperti ini ibarat pohon yang tumbuh subur sejak kecil dari benih yang ditanam di tempat tertentu. Dia bertumbuh tinggi, kuat, kokoh, serta memberi manfaat sesuai kemampuannya. Nah, yang kedua, saudara. Yang tadi pertama dari orang tua Kristen, dan kemudian dia lahir, dan kemudian dia jadi Kristen. Yang kedua, itu lahir dari orang tua yang bukan Kristen, atau bisa orang tua Kristen, tapi dia nggak Kristen. Dan kemudian dia berpindah dari agama non-Kristen menjadi Kristen, lalu kemudian beriman dengan sungguh-sungguh. Jadi awalnya dia bukan Kristen, dan kemudian dia percaya dan dia dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, orang seperti ini adalah pohon hasil cangkok. Cangkok, awalnya pohon ini hanyalah satu ranting kecil dari pohon yang lain. Tetapi kemudian dipisahkan dan memiliki hidup sendiri melalui akar yang kemudian ditumbuhkan. Nah, saudara, pohon seperti ini pun dapat bertumbuh subur, memberi manfaat sesuai jenisnya. Itulah orang yang beralih agama. Dari yang belum percaya, kemudian dia menjadi percaya. Mereka dapat memiliki akar di dalam Kristus sehingga mereka memiliki hidup kekal dan bisa memberi manfaat kepada sesamanya. Dan yang ketiga, orang yang memang lahir dari keluarga Kristen sejak kecil tidak mengenal Kristus dengan benar. Dia ini lahir dari keluarga yang udah Kristen. Tetapi seiring dengan waktu, dia itu tidak mengenal Kristus dengan benar. Nah, setelah dia dewasa, barulah dia mengalami yang namanya lahir baru, beriman dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, orang seperti ini diumpamakan seperti ibarat pohon yang tumbuh besar di suatu tempat, tetapi kemudian dipindahkan ke tempat lain dengan peralatan tertentu. Saudara, dewasa ini sudah ada alat yang bisa memindahkan satu buah pohon. Sama akarnya dicabut, dipindahin ke tempat lain. Dia masih bisa tumbuh subur, tetapi, nah ini dia. Dari sini dia dipindahkan ke sana, dia melalui penderitaan, saudara. Karena dia udah dicabut. Akar-akarnya sekalian dicabut, saudara. Akar lamanya itu dipangkas. Nah, setelah ditanam di tempat yang baru, dan kemudian dia menumbuhkan akar-akar yang baru untuk menunjang hidupnya. Nah, saudara, begitulah orang Kristen yang lahir baru setelah dewasa. Dia melewati yang namanya proses penderitaan yang hebat, saudara. Ketika akarnya itu harus dipangkas. Setelah dia berjuang, melewati situasi suasana yang baru. Nah, setelah melewati semua itu, akar baru tumbuh di dalam Kristus dan kehidupan kekal pun pada akhirnya dia dapatkan. Saudara, apapun cara kita menjadi Kristen, milikilah hati yang melimpah dengan syukur karena itu merupakan kasih karunia daripada Kristus. Saudara, syukur. Apa itu bersyukur? Bersyukur itu hanya satu kata, saudara, yaitu fokus kita kepada Tuhan. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Itu kata bersyukur. Syukur melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara, dengan cepat di ayat yang ke-8 dikatakan hati-hati terhadap pengajaran-pengajaran. Tadi di awal saya mengatakan, jemaat Kolose, mereka berupaya diajarkan, ditambahkan, saudara. Bukan net, tapi plus tambah lagi. Dengan dongeng, legenda, dan sebagainya, saudara. Hati-hati dengan semuanya itu. Filsafat-filsafat kosong, ajaran-ajaran palsu yang turun-temurun, saudara. Nah, saudara, hari ini kita pun tidak luput dari semuanya itu. Dengan pengajaran-pengajaran tradisional yang masih kita pegang sampai hari ini, bukan? Kalau saudara dulu punya bayi, punya cucu, ya tahulah kepercayaan-kepercayaan orang Tionghoa dulu. Entah taruh gunting lah, entah taruh apalah. Benar ya?
Supaya apalah begitu. Kalau dia panas atau apa, tempelin ke jidatnya. Kertas entah apa. Apa hubungannya saudara? Emang semanjur itukah kertas? Bisa akhirnya bikin panas turun begitu tiba-tiba? Nah itu saudara. Tetapi bagi orang jemaat Kolose yaitu adalah hanya di dalam Kristus. Plus di luar Kristus. Itu yang ditekankan. Nah kemudian yang keempat saudara. Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati. Di ayat 9 sampai dengan ayatnya ke-10. Iman kepada Kristus, saudara, ini bukan matematika. Ini adalah keyakinan bahwa Allah berinkarnasi menjadi manusia dalam diri Yesus untuk menebus dunia dari kuasa dosa. Karena itu orang Kristen mesti berusaha setiap hari untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan. Dan yang terakhir, di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15, dikatakan bahwa Kristus adalah pembaharu yang sempurna. Yang Kristus baharui adalah manusia dan seluruh ciptaan. Maka melalui pembaharuannya, orang yang menerima dia ini menjadi bagian dari tubuhnya. Maka dengan demikian di dalam Kristus, manusia dan Allah kembali menjadi dekat. Menjadi dekat. Manusia dapat menyebut Bapa. Saudara, tidak ada kepercayaan apapun di luar daripada kekristenan yang menyebut Tuhannya itu adalah Bapa. Sebaliknya, Allah dapat menyebut manusia yang menerima dia sebagai anak, saudara. Inilah kedekatan yang dipertunjukkan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, saudara, pembaharuan yang dilakukan oleh Kristus ini menjadi teladan bagi setiap orang Kristen. Agar apa? Memperbaharui diri, saudara. Memperbaharui diri dan juga memperbaharui seluruh aspek kehidupan kita. Seperti akar yang mengambil dan memberi makanan kepada seluruh tumbuhan sehingga memiliki tunas yang baru. Orang Kristen yang berakar dalam Kristus pun memiliki harusnya pembaharuan hidup setiap hari. Oleh sebab itu saudara, kita harus berada di dalam Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Oleh sebab itu, akar itu harus selalu berada bersama dengan tanah yang menghasilkan sumber makanan, bahkan air. Sehingga akar ini dapat menyerap makanan dan menyalurkannya kepada seluruh bagian daripada tumbuhan itu. Saudara, fondasi kita cuma satu, nggak ada plus-plus saudara, yaitu Kristus di dalam kehidupan kita. Apakah Kristus sudah menjadi fondasi kita? Apakah Kristus sudah menjadi akar di dalam kehidupan kita, saudara? Kiranya di tahun yang baru ini, mari kita sama-sama memulai memiliki hidup. Hidup di dalam Tuhan. Hidup ketika kita berjalan bersama dengan Dia. Kita yakin dan percaya bahwa kita dapat menyerap makanan, nutrisi yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Di dalam spiritualitas kita, saudara. Bukan hanya fisik kita butuh makanan, minuman, dan sebagainya. Tetapi dalam hal spiritualitas kita pun kita butuh yang namanya hal-hal rohani. Firman Tuhan kita butuh. Doa kita butuh, saudara. Persekutuan kita butuh di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama dengan sehati seperti yang dikatakan firman Tuhan. Supaya kita tetap berada di dalam Tuhan. Dengan hati yang melimpah dengan
dengan syukur. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi ini, ketika kami boleh bersama-sama belajar merenungkan firman-Mu. Terima kasih di minggu yang pertama kami boleh memulai bersama-sama, supaya kami juga boleh tetap ya Tuhan, setia berada di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Sehingga kami bukan hanya secara fisik yang kami butuhkan, tetapi spiritual kami, kerohanian kami, supaya kami boleh semakin hari terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Dan hidup kami bisa memberikan dampak bagi orang lain, bahkan dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu sepanjang tahun lalu yang sudah kami lalui, dan juga sepanjang tahun yang baru ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.